yang membaca la ilaha illallah dengan lisannya, lalu mentasdiknya dengan kalbunya. Jadi dia qzah, dia sadar dia baca la ilaha. Inilah bacaan Allah mukmin. Tapi yang mukmin ini bacanya baru tengkar tuh di kepalanya. Apa sih mana la ilaha illallah gitu? Enaknya apa sih? Kok ada yang nangis-nangis ya? Kok ada yang teriak-teriak ya? Kok ada yang mabuk-mabuk ya? Jadi dia orang zikir, dia mikir. Kalau yang tadi dia zikir tapi main-main. Kalau yang ini dia sudah mulai orang zikir, dia mikir. Kenapa ya kolbuku nggak bisa merasakan nikmat yang dibaca orang? Sudah ada protes di kolbunya. Hei diri, hei jiwa, ada apa denganmu? Orang ini biasanya orang-orang ahli kalam, ahli fikih. Dia sudah tahu hebatnya la ilaha illallah, tapi belum dapat teknik baca la ilaha illallah. Terus naik ke posisi yang mana? Man qala la ilallah wa qalbuhu yaqul wa qalbuhu taqul la ilaha illallah. Orang yang baca la ilallah di kolbunya dihunjamkan tiada yang berbuat, tiada yang menggerakkan, hatta la ilallah dia, kecuali Allah lah yang menggerakkan. Makom namanya fana fi af'alillah. Terus kalau yang keempat, baru sekarang boleh kita buka. Dulu biasanya saya tahan-tahan. Saya tambahin jadi 5 ya. Yang keempat, yang baca la ilaha illallah, lalu semua sifatnya, dirinya, nafsiyahnya, fikrahnya, kolbunya lebur dalam sifat-sifat Allah. Kalau Ghazali kan 4, saya tambahin 5. Yang kelima, orang yang baca la ilaha illallah, lalu di ruhnya ada bisikan, Anallah, akulah Allah. Maka di saat itu, walaupun dia memandang ke alam, tapi sebenarnya dia sedang berbicara kepada pencipta alam. Saya tidak menerjemahkan seperti yang diterjemahkan Ghazali. Ghazali mengatakan, Man qala la ilah, wa fi qalbihi la mawjuda illallah. Itu kata Ghazali. Sekarang direvisi. Ya. Kata Ghazali apa? Yang keempat bagi dia, siapa yang baca la ilallah di kolbunya dan mengatakan tiada wujud kecuali wujud Allah, khawatir salah paham orang. Maka kita kembangkan lagi. Fi'il, sifat, zat. Ya. Berarti ada 5 ya. Yang 5 pertama dibuang. Jadi 4 juga jadinya. Tapi kalau ngikutin model Ghazali, jadi 5. Kita tambahkan di situ sifat. Dan pada bab fana fizzat pun maknanya kita rubah. Bukanlah maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini membahayakan antum. Ya, di zaman Ghazali beres maknanya. Tapi zaman sekarang orang salah paham nanti. Dia kira wujudnya nanti wujud Allah. Tiada wujud kecuali wujud Allah. Wujud ke wujud Allah. Waduh, ya ngayal lagi dia kan. Apa yang benar? Coba ada ayatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Kul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini bashar. Wujudku wujud bashar. Sama seperti kalian. Bedanya cuma satu. Nah, siapa yang mewarisi ini? Ini orang yang panahnya fana fizzat. Yuha ilayya annahu la ilaha illa. Itu. Bahwasannya aku manusia. Jadi ini isbatul wujud, wujudul basyariyah. Ini yang sahih nih berdasarkan isyarat yang kita dapatkan. Ya. Ini belum pernah dikembangkan sebelumnya juga sebenarnya. Ini ziyadah terhadap apa yang dijelaskan oleh Maulana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Supaya hati-hati karena kita isbatkan wujud kita sebagai bashar, tapi ruhnya kita juga isbatkan bahwa dia ditiupkan. Apa yang ditiupkan ke dalam ruh? Allah mengatakan, La ilaha illa
ana. Maka lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya seakan-akan mendengarkan Allah berkalam, la ilaha illa ana. Atau kalbunya seakan mendengarkan, ruhnya seakan mendengarkan, anallah, akulah Allah wahai hambaku. Itu yang halus. Ini tarekat halusiah. Tarekat akhir zaman. Tarekat al-Muhammadi. Ya, tarekat Ghazali al-Muhammadi. Ya, yang sudah kita revisi. Di zaman ini boleh kita merevisi. Kalau enggak nanti terjadi seperti apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalam Imam Ghazali ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan wujuduna wujudullah. Itu terjadi di zaman Hamzah Fansuri. Ya, dikomentari oleh Al-Qurani. Dikomentari oleh Abdul Rauf Singkili. Dijawab lagi oleh Burhanuddin Asy-Syattari. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang udah. Dan kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Nanti ma'rifatnya nggak nambah-nambah. Di situ aja jalan di tempat. Ya. Baik, paham? Jadi gimana cara bacanya? Lidah baca la ilaha illallah. Ya seakan-akan ruhnya mendapat makna. La ilaha illa ana. Kalau belum dapat rasa ini, turunkan lagi. La ilaha illallah, la sam'a wa la basara illa billah. Ya, tiadalah yang mendengar kecuali karena diperdengarkan Allah. Tiadalah ilmu kecuali diberikan oleh Allah. Tiadalah hayat kecuali dihayatkan Allah. Tiadalah kudrah kecuali dikudrahkan Allah. Tiadalah iradah kecuali diiradahkan Allah. Tiadalah kalam kecuali dikalamkan Allah. Ya itu tuh. Itu yang nomor 4. Kalau yang nomor berapa tadi? 3. Itu tinggi loh. Nomor 3 itu udah wali ente. Ya. La fa'ilail. Tiada yang berbuat kecuali Allah, itu kun fayakunnya. Itu sudah wali, sudah. Kalau yang di atas itu, yang sifat itu sudah muhibbin. Al-muhib, pencinta. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Jika aku jatuh cinta kepadanya, aku ganti sifatnya. Basornya jadi basorku. Samanya jadi samaku. Gimana? Jadi jangan tinggi-tinggi dulu sampai yang nomor 5. Tapi kenapa saya bolehkan untuk menyampaikan yang nomor 5? Siapa tahu Allah berikan antum jalan pintas. Ya. Benar. Kalau enggak ya nomor 3 udah keren itu. Nomor 2 aja udah selamat. Man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsi. Itu dia. Udah hebat itu bisa yang nomor 2. Yang penting jangan nomor pertama ya. Dicatat nggak tuh? Catat itu ya. Itu nggak ada di kitab itu. Nomor 2 boleh. Yang kedua, man qala la Allah fi qalbihi la fa'ilail Allah. Yang ketiga ya. Yang keempat, ya, man qala la ilaha illallah wa afna jami'a sifatihi ila sifatillah. Ya. Yang menfanakan, yang menenggelamkan, menghabiskan semua sifatnya dalam sifat Allah. Dan yang terakhir, man qala la ilaha illallah, lalu ruhnya seakan-akan mendengar sang pengembus ruh berkalam, la ilaha illa ana. Gitu. Itu udah hebat itu. Sebenarnya di atas itu ada lagi, tapi nggak boleh lagi. Ada lagi tuh 6, ada lagi 7. Cukup di situ dulu ya. Nanti jadi Thariqat Ihya Ulumuddin, jadi panjang ntar. Marah si di Musa ntar yang dapat sanadnya ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, kita lanjut dulu ya.
Itulah alasannya kenapa Thariqat itu yang ditalkinkan la ilaha, karena Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Itulah puncak, itu jalan pintas. Jadi Nabi itu ngasih jalan pintas. Yang nanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Qarabut turuq, ya. Wa arfa'ut turuq, ya, semuanya diminta sama dia kan? Ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman yang melakukan Allah. Ya. Berarti yang bisa mencapai level itu hanya makhluk hidup. Wah, pertanyaannya horor nih. Kalau kunci tawakul itu cuma ma'rifatullah, berarti yang bisa tawakul waliullah. Iya. Antum tawakal sah jadi wali. Makanya yang jadi wali nggak banyak, ya kan? Bener Pak, serius itu. Tawakal tuh bukan kita ngomong, saya tawakal ya, saya pasrah ya, bukan itu. Itu ngomong namanya. Itu ngomong saya pasrah. Tawakul tuh, ikhlas tuh bukan kita ngomong, gue ikhlas, lo gue ikhlas. Enggak, bukan itu. Tawakul itu, saya kenal kepada Allah, maka saya percaya kepadanya. Saya percaya kepadanya, maka saya serahkan semua dari diri kepadanya. Allah itu lebih mengerti kita terhadap diri kita atau gimana? Allah mengerti. Kita belum ada, Allah udah ada. Alam belum ada, Allah sudah ada. Maka Allah mengerti apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, mengerti gak nih Allah itu lebih baik pengertiannya? Oh iya, untuk menjadi calon wali. Ya. Semoga kita jadi calon wali. Semoga kita jadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nyembah huruf syirik. Tapi kalau belum tahu, nih kita kasih clue-nya biar nggak syirik. Terbayang lafaz alif lam lam ha, tapi katakan di kolbu, yang aku sembah yang punya nama, bukan tulisan itu. Gitu caranya ya. Dipindahin dikit, sama kita beres semua Pak. Tinggal kliknya gitu. Coba saya tulis lafaz Allah di situ, itu yang kita sembah. Enggak kan? Enggak. Lafaz itu hanya menunjukkan yang punya nama. Kita nggak nyembah yang nama tulisan itu. Kalau bahasa guru saya dulu, kau sembah huruf, huruf akan dihapus. Engkau sembah nama, nama akan terbakar. Engkau sembah sifat, sifat akan sirna. Sembahlah zat, engkau akan kekal bersamanya. Gaya bener. Itu kita dari kecil kita dengar begitu dulu ya. Bergantung kepada nama, nama akan robek, nama akan hilang, nama akan sirna. Karena tempat nama kolbu, kolbu bakal sirna kan, bakal hancur dengan kematian. Antum sakarat aja hilang tuh namanya. Maka harus masuk ke kolbunya, kolbunya kemudian nyetrum kembali ke ruhnya. Ruhnya itulah yang nanti yang membimbing kita. Itulah kenapa perlu talqin. Talqin itu orang udah lagi sakarat nih. Orang sakarat. Telinga dia udah budek, mata dia udah buta. Terus gimana cara talqin dia? Kan perintahnya lakinu mautakum. Talqin kan orang mati, orang yang sakarat. Orang sakarat, sakarat artinya mabuk. Gimana cara mentalkin orang mabuk? Orang lagi nggak denger. Yang mabuk kan telinganya, matanya, nafsiyahnya mabuk, jasadnya mabuk, ruh dia yang kita ketuk. Ruh. Maka cara mentalkin, kita tidak boleh mentalkin dengan nafsiyah kita. Pinter saya di mursyid. Mukhalifah, thariqat, saya diwakal. Jangan begitu. Kalau mentalkin itu dengan tawakul, tawakal.
hilangkan nafsiyah. Katakan, ya Allah, yang menggenggam jiwanya, kolbunya, yang hembuskan ruhnya adalah Engkau. Terus gimana? Yang menggenggam ruhku, kolbuku, yang menghembuskan ruhku Engkau. Hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, akalku dengan akalnya, nafsiyahku dengan nafsiyahnya, lisanku dengan lisannya. Baru dibaca ayat-ayat untuk mengingatkan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bacakan ayat itu kalau ada orang sekarat. Baru kita talkinkan. Wahai, sebut namanya, ya. Kita yang minta ke Allah. Berarti kita mengharap Allah yang menyampaikan suara itu kepadanya, bukan kita, ya. Jadi kalau antum nggak berhasil mentalkin orang mati, berarti belum ruhnya yang datang. Dan itu kejadian berkali-kali. Kiai talkin orang nggak berhasil, ya kan? Benar nggak? Kiai talkin orang, yang ditalkin bilang setan ente gitu. Ya, malah bilang baca ya Allah, Pak, Yesus, nah gitu udah ngomong. Ya, apakah dia syirik? Enggak, dia lagi mabuk. Orang lagi mabuk, nggak dihukumi orang mabuk. Maka yang pertama, ya ini teknik yang diajarkan guru. Tawajuhkan kolbu kita kepada Allah. Baru kemudian di situ kita hadapkan pancarannya, pantulannya kepada kolbu orang itu. Lalu baca Al-Fatihah, itu maharnya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Biasanya kalau Allah izin, orang itu sadar sejenak. Baru kita panggil. Halo bro, bimbing, ayo saya bimbing baca la ilaha illallah. Pasti dia mau, ya, karena dia sedang mengalami keadaan yang genting itu, pasti dia mau. Sangat-sangat mau. Malah dia bersyukur kalau ada yang membimbingnya. Ya, semoga di akhir hayat nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala membaca la ilaha illallah. Dibaca la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Langsung praktek. Ayo. Coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru semua, para masyayikh. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Baca pelan-pelan. Ya Allah, ampuni dosa mata kami. Ampuni dosa mataku yang memandang yang haram. Astaghfirullah. Turun ke bagian sampingnya, telinga. Katakan, ya Allah, ampuni dosa telingaku, mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau redhai, mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami,
Ampunkan dosa telinga kami ya Allah. Baca Astaghfirullah. Turun ke lidah. Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami. Pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami, tanpa disadari menyakiti orang-orang terdekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, kawan-kawan kami, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Ampunkan lisan kami ya Allah. Kembali ke otak. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami, terdapat banyak kosakata yang tidak baik, kata-kata yang vulgar, yang jorok. Terdapat file ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat. Kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami ya Allah. Maka malam ini ya Allah, dengan istighfar ini ya Allah, bersihkan isi pikiran dan otak kami ya Allah. Kita turun ke tangan dan kaki, kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, tangan ini mungkin dulu pernah mengambil yang tidak jelas hukumnya. Kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang Engkau tidak ridhoi. Tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama Engkau. Bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesuatu yang haram ya Allah. Ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami ya Allah. Turun kepada perut kita. Istighfarkan isi perut kita. Astaghfirullah. Ya Allah, perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyebut nama Engkau. Perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi Engkau. Bahkan mungkin ya Allah, dulu pernah perut ini memakan yang haram ya Allah. Atau dulu pernah orang tua kami salah makan ya Allah. Ampunkan isi perut kami ya Allah, yang menjadi darah setetes ya Allah, yang menjadi satu sel di tubuh kami ya Allah, yang menjadi satu helai rambut ya Allah. Ampunkan isi perut ini dari selain Engkau ya Allah. Turun kepada kemaluan, kehormatan kita. Istighfarkan diri ini yang hina, yang dulu pernah berbuat durjana. Astaghfirullah. Ya Allah, kami ini hina ya Allah. Zahirnya terlihat soleh ya Allah, batin kami banyak maksiat ya Allah. Zina hati ya Allah, zina badan ya Allah. Ampunkan semua ini ya Allah. Pindah ke dalam hati, istighfarkan hati kita. Mungkin ada sombong, ada merasa lebih pintar, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang sebelah. Istighfarkan kolbu, pegang dadanya, sama-sama pegang dadanya. Katakan Astaghfirullah. Rasakan degup jantungnya. Ya Allah, ya Allah, kalbu kami penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan ya Allah. Baru sedikit amal ya Allah sudah merasa benar ya Allah. Baru sedikit ilmu sudah merasa paling pintar ya Allah.
baru sedikit riyadhah amalan, sudah merasa sufi, sudah merasa wali. Ya Allah, ampunkan kalbu kami ya Allah. Astaghfirullah. Terus pegang dadanya, dielus-elus dadanya. Ya Allah, di dalam dada kami ini ada sifat terburuk ya Allah, sifat iri dengki ya Allah. Kami masih belum percaya kepada jaminan Engkau ya Allah. Ketika kami memandang ada sahabat, tetangga, kawan kami dapat rezeki, kami mengira itu rezeki kami ya Allah diambil olehnya. Kami berprasangka ya Allah, Engkau salah kirim rezeki kepada mereka ya Allah. Ampunkan salah dalam hati kami ya Allah. Ampunkan iri dengki ini ya Allah. Di kalbu ada sifat riya, beramal karena ingin dipandang. Istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam dada kami ini terbersit jika beramal ingin dipandang. Bahkan terbersit ada rasa senang dipuji, harap pujian. Bahkan lebih dalam lagi ya Allah, kami terbersit takut dicaci, takut dimaki, maka kami menampilkan kesolehan palsu ya Allah. Ampunkan riya dalam kalbu kami ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam kalbu kami ada kelalaian ya Allah. Ada lalai mengingat Engkau ya Allah. Bahkan kami lalai mengingat Engkau dalam ruku dan sujud kami ya Allah. Bagaimana mungkin ya Rabb, solat ini diterima, baru saja takbir kami lupa lalai kepada Engkau ya Allah. Ampunkan solat kami yang tidak khusyuk itu ya Allah. Ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang keras ini ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang malam ini ingin menyebut nama Engkau tapi belum tersentuh ya Allah. Terakhir kita istighfarkan orang tua, pasangan, keturunan, anak-anak, tetangga, bahkan semua umat kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami banyak ya Allah. Dosa kami kepada pasangan kami banyak ya Allah. Kami mengkasari mereka ya Allah. Kami pernah membentak mereka ya Allah. Ampunkan dosa kasar kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang menyinggung mereka ya Allah. Begitu juga ampunkan ya Rabb dosa semua umat. Dosa semua umat yang bersyahadat kepada Engkau, menerima baginda Rasulullah senabi Engkau. Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإخلاص الشريف. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari merindui Rasulullah sebelum kita talqin. Baca, ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti, baca dengan lisan yang lirih, yang lembut. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan salam dari ruh kami kepada ayahanda ruh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maaf kami ya Allah, kalbu ini ingin merinduinya tapi tidak dapat merinduinya, ingin memandang wajahnya tapi mimpi pun kami belum dapat ya Allah, ingin memandang keindahan akhlaknya tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Rabb rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, limpahkan jualah kepada ayahanda ruh kami, baginda Nabi Muhammad, Abu Ruh, Nabiyuna Ahmad, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya Wahai Rasulullah, wahai ayahanda ruh kami, terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami. Jawablah salam kami, terima kami jadi umat Engkau wahai Rasulullah. Katakan, terimalah kami sebagai umatmu wahai Rasulullah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya abal arwah
Ya Rasulullah. Terima salam kami wahai Rasul. Ikuti saya. Ilahi ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Anta maqsudi, hanya Engkau tujuan kami ya Allah. Wa ridhaka matlubi, hanya ridha Engkau ya Allah yang kami cari. Allahumma a'inna ala zikrik. Ikuti. Allahumma a'inna ala zikrik. Ya Allah, bantulah kolbu kami, bantulah lisan kami menyebut nama Engkau yang berat, nama Engkau Ismul Jalalah Allah, Tauhid la ilaha illallah. Bantu kami ya Allah mensyukuri nikmat-Mu, membaguskan ibadah kepadamu. Coba angkat tangannya, ya, satu aja bagian kanan tangannya, lalu di bawah ke pusar, ditarik ke ubun-ubun, ilaha, dibawa ke kanan, illallah, hunjam ke kalbu, illallah, dihentakkan ke dalam jantung kita. Jantung berkaitan dengan kalbu. Lagi diulang di atas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba lidah dikunci, dinaikkan ke langit-langit dalam mulut, kepala menekur ke bagian kiri, mendekati jantung, lidah dikunci, mulut ditutup, sebut Allah, Allah, Allah. Terus ya Allah. Teruskan Allah. Lidah tetap dikunci, sebut nama Allah. Sekarang teriak tapi dalam diri, di dalam diri, tidak bersuara. Teriak di dalam kolbu, teriakkan ke dalam kolbu. Baca ya Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Seru ya Allah. Dorong selain nama Allah. Bahkan nama sendiri pun ditiadakan. Tiada nama kekasih, tiada nama harta, tiada mobil, tiada rumah, hanya ada nama Allah. Terus baca pelan-pelan, ya Allah, sedalam-dalamnya, selembut-lembutnya, Allah. Sama dengan cara yang tadi, hu tapi diambil dari pusar, hu diambil dari pusar, hu naik ke ubun-ubun, hu dibawa ke bahu kanan, hu
dihunjam, dihentakkan kalbu. Huwallah. Lagi pelan-pelan zikir kita yang lembut. Dibawa ke ubun-ubun bahu kanan, dihunjam. Illallah. Allah. Kunci lagi lidahnya, tutup mulutnya sejenak, tetapkan nama Allah di kalbu. Allah. Terus 3 kali. Allah, ya Allah. Baca sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa biha nadkhulu ila jannatika ya rabbal alamin. Diusap ke mukanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ikut inggil tabarruk, mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da salat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali. Afdalnya 40 kali. Semakin banyak menyebut nama Allah di kalbu, semakin banyak ketenangan di dalam kalbu. Kalau nanti sudah bisa lebih banyak, naikkan menjadi 100. Menyebut nama Allah di kalbu, bertahap, pelan-pelan. Semoga nanti Allah perbanyak. Nyatalah ayat, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kirim Fatihahnya untuk kepada tuli ridhaillah. Ya, siapa yang bisa catat dicatat. Pertama li ridhaillahi tabaraka taala. Yang kedua di Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penyempurna sekarang, tambahan penyempurna semua thariqah. Mengirim Al-Fatihah untuk Imam akhir zaman, Imamun Al-Mahdi. Maka dalam kaifiat zikir saya ada tambahan wa ila Al-Mahdi khalifatillah. Baru ditambahkan wa ila Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Lalu ditambahkan wa ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Lalu ditambahkan Sayyidi Abil Hasan Syazili. Lalu ditambahkan Muhammad Baha'iddin Shah Naqsyabandi. Lalu ditambahkan kepada imam-imam yang kita mau. Boleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, atau silsilah guru-guru kita yang ada di sini. Saya ijazahkan ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Qulu qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang hadir dapat keberkahannya, kami yang menyampaikan dapat keridhaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keridhaan ada pada hati baginda Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.